Malam itu, perjalanan dua sahabat ke Bandung seharusnya menjadi awal dari petualangan yang menyenangkan. Namun, di tengah kegelapan hutan yang sunyi, mereka bertemu dengan teror yang tak terbayangkan. Sebuah entitas bermata merah yang mengubah perjalanan mereka menjadi mimpi buruk abadi. Malam itu menggantungkan keheningan yang pekat di atas Jakarta. Hanya sesekali lolongan anjing jauh atau deru motor yang melintas memecah sunyi. Di sebuah gang sempit, diapit oleh tembok-tembok tinggi yang menyimpan rapat cerita siang hari, lampu teras rumah kontrakan Reno memancarkan cahaya kuning samar. Jarum jam di dashboard mobil Reno, sebuah sedan tua berwarna abu-abu yang setia, menemani petualangan mereka, menunjukkan pukul 11 WIB. Reno memutar kunci kontak. Suara gerungan mesin yang sedikit kasar namun familiar memecah keheningan gang, membuat beberapa kucing yang sedang asyik bermalas-malasan di kap mobil tetangga melompat kaget dan menghilang ke dalam kegelapan. Di kursi penumpang, Andi meregangkan tubuhnya, sebuah nguapan lebar tanpa suara lolos dari bibirnya. Matanya yang sayu tampak enggan berpisah dengan alam mimpi. "Yakin nih kita berangkat sekarang?" gumam Andi dengan suara serak khas orang baru bangun. Ia menyandarkan kepalanya ke jendela, menatap rembulan pucat yang bersembunyi di balik awan tipis. "Besok pagi kan masih bisa. Tidur beberapa jam lagi, badan juga lebih segar." Reno memasukkan gigi satu dengan perlahan. Cahaya lampu depan mobil menyorot tembok di ujung gang. "Tiket pesawat bapakmu besok pagi banget, Ndik. Jam 5 subuh sudah boarding. Kalau kita berangkat besok pagi, bisa-bisa kejebak macet. Nggak lucu kan? Kita datang-datang langsung bikin panik seisi bandara karena telat." Reno melirik sahabatnya. Senyum kecil bermain di bibirnya. Senyum yang berusaha menyembunyikan sedikit keraguan yang mulai menyelinap di benaknya. Ide perjalanan tengah malam ini memang terdengar lebih seru di kepala daripada kenyataannya saat ini. Andi menghela napas panjang. "Iya sih, ada benarnya juga. Tapi ngantuknya ini loh, Ren. Kayak habis maraton 7 hari 7 malam. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan sisa-sisa semangat. "Lagian, Bandung tengah malam kan seru," lanjut Reno, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan Andi. "Sepi, nggak ada macet, udara juga lebih segar, kita bisa santai di jalan." Ia membayangkan jalanan Bandung yang lengang, berbeda jauh dengan hiruk-pikuk Jakarta di siang hari. Sebuah oase ketenangan di tengah malam. Namun, dalam hati kecilnya, Reno juga merasakan sedikit keraguan yang sama dengan Andi. Perjalanan tengah malam selalu menyimpan aura misteri tersendiri. Jalanan yang sepi bisa terasa mencekam, dan kegelapan seringkali memainkan imajinasi. Tapi ia tidak ingin terlihat ragu di depan Andi. Ini adalah misi penting, mengantar sahabatnya menjemput sang ayah. Ia harus terlihat sebagai kapten perjalanan yang handal. Reno menginjak pedal gas perlahan, dan mobil mulai bergerak keluar dari gang sempit, membelah kegelapan malam Jakarta. Lampu-lampu jalan yang berjajar redup menjadi saksi bisu awal petualangan tengah malam. Dua sahabat ini menuju Bandung. Di kejauhan, gemerlap lampu kota mulai terlihat, janji akan perjalanan yang semoga lancar dan aman. Namun, di balik ketenangan malam, tanpa mereka sadari, serangkaian kejadian tak terduga sudah menanti di sepanjang jalan yang akan mereka lalui. Udara malam yang dingin mulai menyusup ke dalam mobil melalui ventilasi, membawa serta aroma aspal basah dan sedikit bau tanah yang entah dari mana asalnya. Andi kembali menguap, sementara Reno mencoba fokus pada jalanan yang mulai ramai oleh beberapa kendaraan lain yang juga memilih untuk melakukan perjalanan di jam-jam sunyi ini. Mereka berdua terdiam sejenak, hanyut dalam pikiran masing-masing, sebelum akhirnya Reno memecah kesunyian dengan menyalakan playlist musik indie favorit mereka, berharap alunan lagu-lagu itu bisa mengusir kantuk dan membangkitkan semangat perjalanan. Mereka meluncur di atas hamparan aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu jalan yang berjajar tampak seperti kunang-kunang yang berkejaran dalam kegelapan. Alunan musik indie dari speaker mobil mengalun sayup-sayup, menciptakan suasana syahdu yang seharusnya menenangkan. Di luar jendela, kegelapan malam membentang luas, sesekali dipecah oleh sorot lampu kendaraan lain yang melintas berlawanan arah. Andi,
yang sempat terlelap sejenak, kini sudah bangun sepenuhnya, sesekali ikut bersenandung kecil mengikuti irama lagu. Namun, kenyamanan perjalanan itu perlahan terusik ketika mereka memasuki kawasan Cianjur. Udara malam terasa semakin dingin dan lembab. Kabut tiba-tiba muncul dari arah yang tidak terduga, menggelayuti jalanan seperti tirai putih tebal. Jarak pandang menyusut drastis, membuat Reno harus mengurangi kecepatan mobilnya secara signifikan. Lampu depan mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, menciptakan lorong cahaya yang terbatas di tengah lautan kabut. Reno mengeratkan genggamannya pada setir. Matanya fokus menatap jalanan yang samar-samar terlihat. Ia menyipitkan mata, berusaha menangkap setiap detail di tengah kabut yang semakin pekat. Andi pun ikut tegang, pandangannya menyapu keluar jendela, mencoba melihat apapun yang mungkin muncul dari balik kabut. Keheningan di dalam mobil kini terasa berbeda. Bukan lagi ketenangan, melainkan ketegangan yang menggantung di udara. Tiba-tiba, di tengah kepekatan kabut yang hampir sempurna, tepat di tengah jalur jalan mereka, muncul sebuah sosok putih. Tingginya tak wajar, berdiri tegak tanpa bergerak, memantulkan sedikit cahaya dari lampu mobil yang menerpa. Sosok itu tampak buram dan tidak jelas detailnya karena tertutup kabut. Namun kehadirannya di tengah jalan yang kosong terasa begitu janggal dan mengusik. Refleks. Reno menginjak pedal rem dalam-dalam. Ban mobil berdecit keras di atas aspal, dan tubuh mereka berdua terdorong ke depan oleh inersia. Jantung Reno berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ketika mobil akhirnya berhenti beberapa meter dari tempat sosok itu berdiri, mereka berdua terengah-engah. Namun, ketika mata mereka kembali fokus menatap ke depan, sosok putih itu sudah menghilang. Seolah tertelan oleh kabut atau memang tidak pernah ada di sana. Kecepatannya menghilang begitu mustahil, secepat kilat yang menyambar di langit malam. Andi, yang sejak tadi diam menahan napas, tiba-tiba mencengkeram lengan Reno erat-erat. Jari-jarinya mencengkeram jaket Reno dengan kekuatan yang tak biasa. "Lo lihat kan, Ren? Lo lihat kan tadi? Ada sesuatu," bisik Andi dengan nada bergetar hebat. Suaranya tercekat oleh rasa takut yang tiba-tiba menyeruak. Matanya membulat, menatap kosong ke arah jalanan yang kini hanya diselimuti kabut. Reno berusaha menenangkan sahabatnya, meskipun jantungnya sendiri masih berdebar kencang. Mungkin cuma ilusi kabut, Dik. Mata kita kan capek, apalagi di tengah kabut begini. Ia mencoba bersikap rasional, mencari penjelasan logis untuk apa yang baru saja mereka lihat. Namun, nada suaranya tidak sepenuhnya meyakinkan. Bayangan sosok putih yang tiba-tiba muncul dan menghilang begitu cepat terpatri jelas di benaknya. Dan tanpa bisa ia pungkiri, bulu kuduknya pun terasa berdiri. Ada perasaan aneh yang menjalari tulang belakangnya, sebuah firasat buruk yang sulit ia abaikan. Malam ini, perjalanan mereka tampaknya tidak akan semulus yang mereka bayangkan. Rasa tidak nyaman dan pertanyaan yang tak terjawab menggantung di antara Reno dan Andi. Sosok putih di tengah kabut terasa begitu nyata, sulit untuk sekadar dianggap ilusi mata lelah. Setelah berdebat singkat, dengan Andi yang bersikeras bahwa mereka baru saja melihat sesuatu yang ganjil, dan Reno yang berusaha mencari penjelasan rasional, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Reno, meskipun sedikit gelisah, tetap memegang kendali. "Oke, mungkin memang ada yang aneh tadi," ujar Reno akhirnya, mencoba menenangkan Andi dan dirinya sendiri. "Tapi kita nggak tahu itu apa. Lebih baik kita cepat sampai Bandung, biar kamu bisa istirahat." Untuk menghindari potensi kemacetan di pagi hari, mengikuti saran dari aplikasi peta digital di ponselnya, Reno membelokkan mobil ke sebuah jalan alternatif yang tampak menjanjikan di layar. Awalnya, jalanan masih cukup lebar dan beraspal mulus, meskipun sepi. Namun, semakin jauh mereka masuk, jalanan mulai menyempit dan kualitas aspalnya menurun drastis. Pepohonan di pinggir jalan tumbuh semakin rapat, membentuk terowongan gelap di atas mereka. Cahaya lampu mobil mereka terasa begitu kecil dan tidak berdaya menembus kegelapan yang pekat. Suasana di dalam mobil berubah drastis. Musik indie yang tadinya menemani perjalanan kini terasa sumbang dan mengganggu. Reno mengecilkan volumenya hingga hampir tak terdengar. Keheningan kembali menyelimuti mereka,
kali ini diisi oleh rasa was-was yang semakin meningkat. Andi terus-menerus melihat keluar jendela. Matanya bergerak gelisah meneliti kegelapan di antara pepohonan. Tak lama kemudian, jalanan berubah menjadi jalur sempit yang dikelilingi oleh hutan yang tampak begitu liar dan tak tersentuh. Pohon-pohon tinggi menjulang angkuh ke langit malam. Ranting-rantingnya yang telanjang tampak seperti tangan-tangan kurus yang mencoba meraih mobil mereka. Bayangan-bayangan aneh menari di antara pepohonan yang diterpa angin malam, menciptakan ilusi-ilusi menakutkan di sudut mata mereka. Suara-suara binatang malam yang aneh mulai terdengar dari kegelapan hutan. Lolongan panjang yang menyeramkan, suara serangga yang berderit nyaring, dan gemerisik dedaunan yang misterius menciptakan simfoni malam yang mencekam. Andi tanpa sadar mencengkeram dashboard mobil, buku-buku jarinya memutih. Ia merasakan bulu kuduknya kembali berdiri, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. "Ren, kok jalanannya jadi kayak gini sih?" tanya Andi dengan suara bergetar, mencoba menyembunyikan ketakutannya. "Ini beneran jalan ke Bandung?" Reno yang juga mulai merasa tidak nyaman berusaha tetap tenang. "Kata GPS sih iya, Dik. Mungkin ini jalan pintas biar cepat sampai. Lagian, sebentar lagi juga pasti keluar dari hutan ini." Namun, dalam hatinya, ia mulai meragukan keputusan untuk mengambil jalan alternatif ini. Aura hutan tengah malam ini terasa begitu berbeda, begitu mengancam. Tiba-tiba, saat mereka melaju perlahan di tengah kegelapan yang mencekam, mobil mereka terasa oleng hebat. Sebuah guncangan keras dari arah belakang membuat mereka berdua tersentak kaget. Mobil terasa limbung sejenak sebelum akhirnya Reno berhasil mengendalikannya. Suara benturan yang tumpul dan aneh masih terngiang di telinga mereka. "Apa itu, Ren? Ada apa?" seru Andi panik, tubuhnya menegang. Reno segera menginjak pedal rem dan menghentikan mobil di tepi jalan yang sempit dan berbatu. Ia mematikan mesin dan seketika keheningan malam yang mencekam kembali menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh suara jangkrik dan desiran angin di antara pepohonan. "Nggak tahu," jawab Reno dengan suara sedikit bergetar. "Kayaknya kita nabrak sesuatu." Dengan jantung berdebar kencang, mereka berdua membuka pintu mobil dan turun ke jalanan yang gelap gulita. Udara malam yang dingin langsung menusuk kulit mereka. Bau tanah lembab dan dedaunan baasuk tercium kuat. Reno menyalakan senter ponselnya dan mengarahkannya ke bagian belakang mobil. Sinar lemah dari senter itu menyorot ke arah ban belakang sebelah kiri. Tampak jelas ban mobil mereka kempes. Bukan hanya kempes biasa, tapi terlihat sobekan besar di dinding ban seolah tertusuk benda tajam. "Sial," umpat Reno pelan, rasa frustrasi dan kekhawatiran bercampur aduk di benaknya. Di tengah hutan yang gelap dan sepi ini, ban mobil mereka bocor. Situasi yang sama sekali tidak mereka harapkan. Andi menyorotkan senter ponselnya ke sekeliling, tatapannya penuh ketakutan. Kegelapan hutan terasa begitu mengancam, seolah ada mata-mata tak terlihat yang sedang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Suara-suara aneh dari dalam hutan terdengar semakin jelas dalam keheningan malam yang mencekam ini. Mereka berdua terperangkap di tengah malam yang menakutkan, di jalanan sepi yang dikelilingi hutan misterius, dengan satu-satunya penghubung mereka dengan peradaban kini terancam. Rasa takut mulai merayapi benak mereka, jauh lebih menakutkan dari penampakan sosok putih di tengah kabut tadi. Ini terasa lebih nyata, lebih berbahaya. Klimaks yang mencekam, di bawah keremangan cahaya rembulan yang sesekali tertutup awan kelabu, Reno berusaha keras memasang ban serep. Keringat dingin membasahi pelipisnya meskipun angin malam bertiup cukup kencang, menusuk hingga ke tulang sumsum. Suara gesekan kunci roda dan bunyi berderit dongkrak memecah keheningan hutan yang mencekam. Setiap bunyi kecil dari dalam hutan membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Sementara Reno berkutat dengan ban, Andi berdiri beberapa langkah di belakangnya, terus-menerus mengarahkan sorot senter ponselnya ke sekeliling. Kegelapan hutan terasa begitu pekat dan mengancam, seolah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan di setiap balik pohon dan semak. Setiap bayangan yang bergerak tertiup angin membuatnya berjengit. Rasa takut yang tadinya hanya berupa bisikan kini
menjelma menjadi teriakan histeris di dalam benaknya. Angin malam bertiup semakin kencang, membawa serta suara desahan lirih yang entah dari mana asalnya. Suara itu terdengar seperti rintihan kesakitan yang jauh, bercampur dengan bisikan-bisikan pelan yang tak dapat dipahami. Andi menelan ludah dengan susah payah, merapatkan jaketnya erat-erat. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan, tatapan dingin yang membuatnya merinding. Tiba-tiba, sorot senter Andi yang bergerak gelisah berhenti pada sepasang titik cahaya di balik rimbunan semak-semak di sisi jalan. Cahaya itu berwarna merah menyala, intens, dan menatap tajam ke arah mereka seperti bara api di tengah malam. Andi membeku, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia tidak yakin apa itu, namun insting purba dalam dirinya berteriak bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bukan berasal dari dunia biasa. Reno, panggil Andi dengan suara tercekat, nyaris tak terdengar. Tangannya gemetar memegang senter, sinarnya bergetar menyoroti sepasang mata merah itu. Reno, yang sedang bersusah payah mengencangkan baut roda, mendongak mendengar suara Andi yang penuh ketakutan. Ia mengikuti arah sorot senter Andi dan seketika darahnya terasa membeku di dalam pembuluh darahnya. Di balik semak-semak, terlihat jelas sepasang mata merah menyala yang menatap mereka dengan intensitas yang mengerikan. Perlahan, dari balik kegelapan semak-semak, muncul sesosok tubuh yang tinggi dan kurus. Siluetnya hitam pekat, kontras dengan kegelapan malam, membuatnya tampak seperti bayangan yang menjelma menjadi nyata. Matanya tetap menyala merah, menatap mereka tanpa berkedip. Sosok itu bergerak perlahan keluar dari persembunyiannya. Langkahnya ringan, namun mengancam. Rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya mencengkeram jantung mereka. Otak mereka seolah lumpuh, tak mampu memproses apa yang sedang mereka lihat. Insting untuk menyelamatkan diri akhirnya mengambil alih. Dengan gerakan panik, mereka berbalik dan berusaha membuka pintu mobil. Namun, sebelum tangan mereka menyentuh gagang pintu, terdengar bunyi klik yang keras dari dalam mobil. Pintu-pintu mobil tiba-tiba terkunci sendiri dengan rapat. Mereka saling pandang dengan mata membelalak penuh kengerian. Mereka terperangkap di luar, di tengah malam yang mencekam, berhadapan dengan sesuatu yang mengerikan, yang baru saja keluar dari kegelapan hutan. Suara desahan lirih yang tadi mereka dengar kini terasa lebih dekat, lebih nyata, seolah berasal dari sosok hitam bermata merah, yang kini berdiri beberapa meter di depan mereka, siap menerkam. Udara di sekitar mereka terasa dingin menusuk, membawa serta bau anyir yang samar namun memuakkan. Malam ini, perjalanan mereka telah berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Suara tawa dingin yang menusuk telinga menggema di hutan yang sunyi, memecah keheningan malam dengan nada yang mengerikan. Tawa itu bukan tawa manusia, melainkan suara kering dan serak yang dipenuhi dengan ejekan dan kengerian yang tak terlukiskan. Andi merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimutinya, merasuk hingga ke sumsum tulang. Tubuhnya menggigil hebat meskipun ia sudah merapatkan jaketnya. Pandangannya mulai kabur. Garis-garis pepohonan dan sosok hitam bermata merah di depannya tampak berputar dan memudar. Reno, dengan sisa keberanian yang dimilikinya, berusaha menarik Andi menjauh dari sosok mengerikan itu. Ia meraih lengan sahabatnya yang terasa dingin dan kaku, mencoba menyeretnya kembali ke arah mobil yang terkunci. Namun, sebelum mereka berhasil bergerak lebih jauh, tiba-tiba kepala Reno terasa seperti dihantam benda keras dari belakang. Rasa sakit yang menusuk dan membutakan membuatnya limbung. Ia merasakan pandangannya berkunang-kunang sebelum akhirnya kegelapan pekat menyelimutinya, menelan kesadarannya bulat-bulat. Pagi harinya, cahaya matahari yang hangat menyentuh wajah mereka. Reno mengerjapkan mata perlahan, merasakan pasir dan kerikil menusuk pipinya. Ia merasa linglung dan sakit di bagian belakang kepalanya. Di sampingnya, Andi terbaring tak sadarkan diri dengan wajah pucat pasi. Mereka berdua tergeletak di pinggir jalan setapak yang ramai oleh lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki. Suara bising kendaraan dan obrolan orang-orang terasa begitu asing setelah keheningan mencekam hutan malam tadi. Dengan susah payah,
Reno bangkit dan mengguncang pelan tubuh Andi. "Dik, Dik, bangun," panggilnya cemas. Setelah beberapa kali mencoba, Andi akhirnya membuka matanya dengan tatapan kosong dan bingung. Ia mengerjap beberapa kali, mencoba mengenali lingkungan sekitarnya. Di dekat mereka, terparkir mobil Reno. Anehnya, ban belakang yang semalam kempes kini sudah terpasang dengan rapi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka berdua saling pandang dengan wajah pucat dan penuh kebingungan. Mereka tidak ingat bagaimana mereka bisa sampai di tempat ini, beberapa kilometer jauhnya dari hutan menakutkan itu. Ingatan terakhir mereka adalah sosok hitam bermata merah dan suara tawa dingin yang menusuk jiwa. Setelah itu, semuanya hilang ditelan kegelapan. Apa yang terjadi?" Gumam Andi dengan suara serak, memegangi kepalanya yang terasa pening. Reno menggeleng lemah. "Aku juga nggak tahu, Dik. Yang aku ingat, sosok itu lalu gelap." Mereka berdua terdiam, mencoba mencerna kejadian semalam. Rasa takut masih membekas jelas di mata mereka. Pengalaman mengerikan di tengah hutan itu terasa begitu nyata. Namun bagaimana mereka bisa selamat dan berada di tempat ini masih menjadi misteri yang menakutkan. Perjalanan ke Bandung yang seharusnya menyenangkan dan penuh semangat kini telah berubah menjadi pengalaman traumatis yang akan selalu menghantui ingatan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam, pikiran mereka dipenuhi oleh bayangan mengerikan dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Siapa atau apa sebenarnya sosok bermata merah itu? Bagaimana ban mobil mereka bisa terpasang kembali? Dan bagaimana mereka bisa tiba-tiba berada di pinggir jalan yang ramai ini? Rasa takut yang tak terlihat kini menjadi penumpang gelap dalam perjalanan mereka, membayangi setiap kilometer jalan yang mereka lalui menuju Bandung. Selamat datang di Bandung, bisik angin pagi yang dingin membawa serta sisa-sisa kengerian malam yang baru saja mereka alami. Kisah Reno dan Andi adalah pengingat bahwa ada misteri kelam yang bersembunyi di balik tabir dunia nyata. Jika Anda menyukai cerita tentang persahabatan yang diuji oleh ketakutan dan pertemuan dengan yang tak terjelaskan, bagikan kisah ini dan diskusikan pengalaman supernatural paling menakutkan yang pernah Anda dengar atau alami. Siapa tahu, mungkin di luar sana ada jawaban atas kengerian yang mereka hadapi di tengah malam itu.